Pria ini menjadi buta setelah pertandingan judonya. Kemudian diasuh abangnya yang baru saja keluar dari penjara berkat adiknya yang menjadi buta. Doyong adalah seorang atlet judo yang harus mengubur mimpinya karena mengalami kecelakaan di kepala hingga membuatnya buta. Ia memiliki abang bernama Dosik yang baru saja keluar dari penjara dan melihat keadaan rumah mereka kacau balau. Namun ia tak peduli. Hubungan mereka tidak akur. Bahkan Doyong saja enggan disentuh abangnya itu. Pelatih Doyong bernama So-hyun mencoba membujuk Doyong sampai ia dikagetkan. Akhirnya rumahnya terbuka. Melihat keadaan rumah itu membuat pelatihnya memiliki ide untuk membereskan rumah itu membantu Doyong. Namun So-hyun tidak tahu bahwa abang Doyong juga sudah tinggal di rumah itu. Sampai tiba-tiba mereka berdua mendapati Doyong pingsan dan dilarikan ke rumah sakit akibat kekurangan makan. Akhirnya Dosik bertanggung jawab mengasuh Doyong dengan benar, kemudian memberinya makanan yang layak. Namun mereka selalu bertengkar sampai Dosik dikagetkan ternyata kemampuan judo Doyong masih ada untuk menghajarnya. Dosik yang tidak bekerja menggunakan tabungan Doyong untuk kehidupannya, tapi Doyong harus memberikan surat kuasa. Dosik akhirnya harus bersikap baik kepada adiknya itu dan berbohong dengan mengatakan bahwa kuburan orang tua mereka harus dipindah sehingga membutuhkan tanda tangan Doyong. Tidak ada kecurigaan dari Doyong terhadap abangnya. Akhirnya Dosik mendapat tanda tangan adiknya dan bisa mencairkan uang tabungan milik Doyong. Ia langsung hura-hura menggunakan uangnya membeli mobil dan pergi bersenang-senang di sebuah klub malam. Sampai ketika pulang ia membawa seorang wanita. Mereka dikagetkan keberadaan Doyong di sana. Esok paginya Doyong mencoba menelpon pihak penjara untuk mengadukan abangnya karena tidak mengasuh dengan benar. Pihak rehabilitasi sampai datang ke rumah dan Dosik berpura-pura mengatakan adiknya itu memang sedang emosian. Orang-orang itu menyuruh Dosik mengasuh adiknya dengan benar dan membawanya keluar agar terkena cahaya matahari. Pelatih So-hyun masih mencoba membujuk Doyong mengikuti atlet paralimpiade untuk orang-orang disabilitas. Namun Doyong menolak. Pelatih So-hyun sampai meminta bantuan Dosik, namun Dosik enggan memaksa adiknya itu. Esoknya ketika Dosik dan Doyong duduk-duduk di luar, Doyong menceritakan bahwa orang tua mereka selalu menunggu kedatangan Dosik pulang. Namun abangnya itu tak pernah mau. Mereka tidak bahagia semenjak kepergian Dosik. Pagi itu tiba-tiba saja Dosik mengajak Doyong ke sauna, seperti yang dulu sering mereka lakukan bersama ayah dan ibu mereka. Dosik bahkan mencoba menggosok tubuh Doyong karena adiknya sudah lama mendekam di rumah. Dosik akhirnya menceritakan alasan dirinya pergi dari rumah karena semenjak ibu mereka meninggal, ayah mereka menikah dengan pengasuh ibu kandung mereka dahulu. Setelah itu keduanya pergi ke butik untuk membeli baju Doyong. Tapi seorang pria menabrak Doyong sampai jatuh dan tidak minta maaf. Dosik marah sekali membela adiknya itu diperlakukan sembarangan oleh orang lain. Sampai akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba perut Dosik kesakitan dan menemui polisi. Kedua kakak beradik ini berpura-pura akting dengan begitu sedih sampai polisi terharu dengan mereka dan pulang-pulang sudah membawa baju gratis sebagai ganti rugi oleh pria yang mendorong Doyong. Esoknya pelatih So-hyun datang lagi memujuk Doyong untuk ikut paralimpiade. Tapi kali ini ada Dosik yang membela adiknya untuk tidak memaksa Doyong yang tidak mau. Namun sebelum pelatih So-hyun pulang, Doyong mengajak mereka untuk makan daging bersama-sama. Ketika Dosik pergi ke toko, ia bertemu seorang pria yang sebelumnya selalu mengambil barang yang ia incar di minimarket dan selalu kabur. Pria itu biasanya berpenampilan urakan, tapi kini ia sangat rapi memakai jas dan memegang kitab. Dosik menyadarinya dan tahu-tahu mengajak pria itu untuk makan bersama-sama mereka. Untuk pertama kalinya, Doyong mau tertawa lagi semenjak keberadaan Dosik, dan pelatih So-hyun juga memutuskan tidak akan memaksa Doyong lagi. Meskipun buta, Doyong berusaha mandiri walaupun masih melakukan kesalahan. Demi membantu sang adik, Dosik mengubah penampilan Doyong menjadi gagah lagi. Kemudian membawa adiknya yang buta ke sebuah klub malam mencari wanita. Namun ketika ditinggal sendirian, seorang perempuan aneh mendekati Doyong dan menggodanya. Tentu saja Doyong yang buta menganggap wanita itu cantik karena wanita itu bilang dia mirip aktris. Dosik datang tepat waktu menyelamatkan adiknya yang sudah dikotori wanita itu dan membawanya pulang. Hari itu Dosik mendapat telepon dari rumah sakit untuk mengambil hasil darah dan CT scan-nya. Karena sebelumnya ada tragedi di mana tiba-tiba ia kesakitan ketika bertengkar dengan seorang pria yang sempat mendorong adiknya yang buta. Ternyata Dosik mendapatkan kabar buruk dari dokter. Hasil tubuh Dosik buruk. Ia sampai mengamuk di rumah sakit karena tidak terima. Dosik juga tidak mengangkat telepon sang adik yang mencarinya. Sampai esok paginya ia pulang, Doyong sedang tidur di kursi menunggunya. Doyong mencoba memasak telur dengan menggunakan instingnya. Namun ia tidak sengaja menjatuhkan panci dan melukainya. Doyong ternyata hendak memasak telur untuk abangnya karena ibunya bilang abangnya menyukai tambahan telur ceplok. Dosik sendiri mendapati kebaikan adiknya, kemudian mereka bersama-sama pergi ke kuburan abu orang tua mereka. Ketika Doyong sudah di mobil, Dosik menemui makam orang tuanya sendiri mengabarkan bahwa hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi dan Doyong akan sendirian lagi. Malam itu ketika makan bersama, tiba-tiba Dosik mengajak Doyong untuk
untuk ikut judo lagi. Namun Doyong menolak, tapi abangnya memaksa, dan esok paginya ia membawa Doyong ke lapangan dekat rumah mereka dulu. Demi membangkitkan kepercayaan diri adiknya, Dosik menyuruh Doyong berlari mengikuti arah suaranya, dan untuk pertama kalinya Doyong berhasil berlari di lapangan bebas. Esoknya Dosik menemui pelatih Sohyun untuk melatih adiknya judo lagi, karena ia hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi saja. Ia tidak mau Doyong diajari pelatih lain. Pelatih Sohyun akhirnya menemui kepala judo dan minta dipindahkan demi Doyong, walau tentu sempat mendapat penolakan. Kini abang Doyong juga memberinya tongkat untuk berjalan, dan akhirnya Doyong kembali ke dunia judo walau untuk penyandang disabilitas. Awalnya Doyong sempat ketakutan, tapi berkat tekad untuk menyenangkan abangnya, ia berhasil kembali. Selama Doyong karantina, Dosik mengganti barang pecah belah di rumah, rutin mengkonsumsi obat, juga sambil mengubah bentuk rumah agar tidak membahayakan Doyong. Semua itu ia lakukan agar ketika dirinya pergi, Doyong baik-baik saja tanpa dirinya. Hari itu penyakit Dosik kambuh, tapi untunglah ada temannya di sana menolong. Ketika Doyong kembali, ia begitu gembira mendapati rumahnya jauh lebih nyaman untuk mereka yang buta. Ternyata Doyong akan diberangkatkan ke Brazil untuk ikut Olimpiade. Abangnya berbohong bahwa ia mendapat pekerjaan di Busan, sehingga tidak bisa ikut. Diam-diam abangnya berjuang sendirian dibantu teman dekatnya untuk menutupi penyakit mematikannya. Hari itu Dosik di rumah sakit dan meminta temannya menjadi pengasuhnya dan akan membayar lebih daripada ia bekerja serabutan. Ketika Doyong akan bertanding, ia mengalami serangan panik. Pelatih berusaha menenangkannya dan akhirnya sang pelatih pun jujur bahwa mungkin ini akan menjadi hari terakhir abangnya melihatnya. Doyong pun berlari ingin pulang menemui abangnya, tapi pelatih sempat menenangkannya dan mengajaknya memenangkan emas untuk persembahan terakhir kepada abangnya. Akhirnya Doyong menelpon Dosik dan menangis. Ia tidak tahu selama ini abangnya menahan sakit sendirian, tapi ia berjanji akan menang demi abangnya itu. Benar saja ketika pertandingan dimulai, walau sempat tertinggal, pada akhirnya tekad Doyong yang besar bisa membawanya berhasil memenangkan pertandingan dan mendapatkan emas untuk abangnya. Kini Doyong sendirian lagi, namun ada teman abangnya di sana yang akan selalu membantu Doyong menggantikan Dosik. Dosik meninggalkan sebuah rekaman terakhir untuk adiknya, dan kini Doyong menjalani harinya tanpa rasa ketakutan lagi, walau dirinya tak bisa melihat.